Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Pulang kurang semangat nih. Diulang lagi ya. Yang semangat jawabnya. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Bagus sekali, kalian udah bersemangat. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa akan dipimpin oleh Mas Ade. Yuk Mas Ade pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus semuanya udah kompak. Sekarang Ibu akan melakukan absen ya. Grace Jessie. Hadir, Bu. Alfi Zauronia. Hadir, Bu. Julia Rizka. Hadir, Bu. Ade Ari. Hadir, Bu. Iin Arifatus. Hadir, Bu. Nah, apakah ada satu teman kalian yang belum hadir? Ada, Bu. Putri Indrian. Kenapa Putri nggak hadir hari ini? Izin sakit, Bu. Oh, izin sakit. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit dan Putri bisa segera sehat dan bisa segera join untuk pembelajaran yang berikutnya ya. Amin. Nah, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Lupa, Bu. Masa lupa. Nah, materi minggu lalu kita membahas tentang hak dan kewajiban. Ayo, apa ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Ada, Bu. Ya, Mas Ade, apa? Hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang kita dapat mulai kita lahir di dunia sampai kita meninggal. Tetapi kalau kewajiban itu adalah sesuatu segala hal yang harus kita penuhi atau yang kita lakukan. Ya, benar Mas Ade jawabannya. Tepuk tangan untuk Mas Ade. Nah, Ibu akan menambahi sedikit. Hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Nah, ada yang tahu nggak macam-macam hak dan kewajiban? Ada berapa? Ayo. Kalau tidak salah ada 3, Bu. Nah, benar. Ada 3, yaitu yang pertama, hak anak di rumah, yang kedua hak anak di sekolah, dan yang ketiga hak anak di rumah. Siapa yang bisa menyebutkan hak anak di rumah? Apa aja? Mendapatkan kasih sayang, Bu. Iya, benar. Terus apa lagi? Mendapatkan uang jajan. Uang jajan buat beli makan ya? Iya, beli es krim. Iya, benar. Selain untuk itu semua, ada hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk bermain. Pasti kalian seneng kan kalau di rumah bermain? Nggak boleh main-main, Bu, soalnya ada colona.
Iya, ada corona. Jadi bermainnya di rumah aja ya. Nah, yang kedua, hak anak di sekolah. Siapa yang bisa menyebutkan contoh hak anak di sekolah apa aja? Ayo. Mendapatkan perilakuan yang sama rata dari Bapak Ibu guru. Benar. Terus apa lagi selain itu? Mendapat nilai, Bu. Apa? Mendapat nilai. Iya, mendapat nilai. Terus? Mendapat teman. Dapat teman, benar sekali, kalian pintar-pintar ya anak ibu sekarang. Nah, selain itu juga hak anak di sekolah itu ada hak mendapat pendidikan, hak mendapat kasih sayang juga, dan ada hak mendapat perlindungan. Nah, yang ketiga yaitu hak anak di masyarakat. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan hak anak di masyarakat? Dapat mengikuti Hak untuk organisasi, bermain, Bu. Bu. Nah, sekarang Ibu akan melihatkan kalian sebuah video. Kalian harus menyimak ya. Nanti Ibu akan membuat pertanyaan mengenai video itu dan kalian diharap bisa menjawab ya, anak-anak. Oke, Bu. Baik, Bu. Ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Adi bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Bener, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim makan sakit perut. Iya ada 1. Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Banjir. Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Eza, Adi, kalau namanya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litter. Aduh, Tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau anak-anak kotor gimana? Nanti kalau kita bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tidak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan.
mulai sekarang aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. benar. Kalian semua Jadi selanjutnya ya. Nah, kalian udah menyimak kan videonya tadi? Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, manakah yang menurut kalian perbuatan yang baik dan bersikap bijak terhadap lingkungan Ezo dan Edo? Apa anak itu tadi? Edo dan Edo. Tidak, Edo. Ya, benar sekali. Nah, perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh siapa tadi? Yang anak tadi, Bu. Nah, siapa yang akan dirugikan? Anak yang membuang karena sampah, Bu. Ya, benar sekali. Nah, siapa yang akan dirugikan karena perbuatan anak tersebut? Semua warga, Bu. Masyarakat, Bu, semuanya, semua orang. Karena apa? Karena perbuatan anak itu tadi apa, yuk? Membuang sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan dan itu akan menyebabkan banjir, Bu. Nah, ketika anak tadi itu membuang sampah sembarangan, apakah sudah melaksanakan kewajibannya? Tidak, Bu. Iya, tidak ya, karena anak itu tidak melakukan kewajibannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu apakah kalian tahu hak anak itu tadi apa, yo? Apa, Bu? Hak anak tadi yang membuang sampah sembarangan, ada yang tahu nggak apa, ayo? Nah, hak anak yang membuang sampah Hak tadi, untuk menjaga lingkungan, Bu. ya, hak untuk menjaga lingkungan. Benar sekali. Dari video itu kita bisa lihat bahwa lingkungan dan tumbuh-tumbuhan sekitar kita mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Kita berhak menikmati manfaatnya, tapi kita juga harus menjaganya dan harus bijak dalam menggunakannya. Nah, selanjutnya ini, amati gambar berikut ini. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Pada gambar A, B, dan C. Menebang pohon, Bu. Ya, terus? Menanam. Menanam. Terus Yang kedua, Yang ketiga, menjabut. yang ketiga itu kayaknya mau main layang-layang, Bu. Apa? Bukan. Yang nomor 3 itu seseorang menyabut tanaman yang masih kecil. Iya, Bu. Nah, dari gambar tersebut, Ibu mau membagi kelompok nih sama kalian. Nanti ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab ya. Baik, Bu. Nah, kelompok pertama Mbak Jessi sama Mbak Alfi ya. Siap, Bu. Nanti kalian berdiskusi. Dan yang kelompok kedua, Mas Ade sama Mbak Iin. Nah, yang untuk Mbak Zulia sendiri nggak apa-apa kan, dia bisa kan, dia kan pinter ya.
Mbak Zulianya sepertinya ada kendala dalam sinyal, Bu. Oh, ya udah kalau gitu berarti Mas Ade sendiri, Mbak Iinya juga sendiri ya. Gak apa-apa kan? Ya, Bu. Nah, ini pertanyaannya kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 2 untuk kelompok nomor 2 dan 3 untuk kelompok nomor 3. Nah, silakan Ibu beri waktu untuk menjawab. Sudah, Bu. Sudah, Mas Ade udah? Sudah, Bu. Nah, oke. Ayo kelompok 1, sebutkan apa jawabannya. Perwakilan aja yang menyebutkan, nggak apa-apa. Saya tahu, Mbak. Apakah tindakan gambar A, B, C tersebut baik? Untuk gambar A itu menebang pohon sembarangan, Bu, itu tidak baik. Ya, terus alasannya? Karena nggak boleh, Bu, menebang sembarangan. Karena kalau menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan banjir juga, Bu. Benar. Untuk yang gambar B, menanam. Alasannya, kalau kita menanam lebih banyak, lingkungan akan semakin baik, Bu. Benar. Untuk gambar yang C, ayo apa? Untuk gambar yang C tadi, mencabut tanaman. Tidak baik, Bu. Alasannya karena tanamannya habis nanti, Bu. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Nah, untuk kelompok 2, Mas Ade. Saya kelompok 3, Bu. Kelompok 2, Mas Ade. Kelompok 2, Mbak Iin, Bu. Oh, ya udah. Mbak Iin. Mbak Iin kemana? Ya udah, sambil nunggu Mbak Iin, jawaban Mas Ade gimana? Ibu, apa dampak bagi orang lain dari ketiga gambar tersebut? Untuk A, kan itu penebangan pohon. Nah, kalau semua hutan ditebang, kan kita ketahui semua pernapasan manusia itu terpacu sama paru-paru Indonesia, yaitu perhutanan. Jika kalau ditebang semua, oksigen hilang, Bu, kita mati dong. Ya, Nah, benar. terus nanti kalau longsor, nggak ada penghalangnya lagi kalau pohon-pohonnya ditebang. Nah, jadi harus kita rawat perhutanannya. Boleh menebang, tetapi harus tebang pilih. Nah, untuk gambar kedua, itu menanam tumbuhan kembali atau reboisasi. Nah, kalau semua anak menanam satu pohon, berarti kita sudah menginvestasikan oksigen kita di kehidupan kita di bumi. Nah, untuk nomor 3 atau yang C, mencabut tumbuhan. Walaupun satu, itu nanti tumbuhan itu akan mati, Bu. Contohnya kayak bunga matahari. Kalau dicabut, pasti dia mati. Nggak indah lagi dong. Gitu, Bu. Nah, benar sekali. Tepuk tangan buat Mas Ade. Gimana Mbak Iin, kelompok 2? Dampak bagi lingkungan dari ketiga gambar tersebut untuk gambar A dapat mengakibatkan
dapat mengakibatkan banjir. Dan untuk gambar B, dampaknya adalah dapat membuat tanaman menjadi subur dan tentram. Dan untuk gambar C, dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul dan hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang, sehingga dapat mengakibatkan nutrisi dalam tanah menjadi menguap. Ya, benar sekali. Udah menjawab semua ya soal-soalnya. Nah, Ibu akan menambahkan beberapa pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menjawab, nanti Ibu beri nilai yang sangat bagus. Siap-siap ya, nanti Ibu acak. Siapa yang bisa Ibu tunjuk, siapa yang bisa menjawab. Dari gambar ketiga tersebut, apakah orang-orang tersebut sudah melaksanakan haknya? Dan mengapa? Ayo, yang bisa menjawab. Kalau nggak ada, nanti Ibu tunjuk. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Jessi. Apa jawabannya? Tadi soalnya bagaimana, Bu? Apakah dari perbuatan ketiga gambar tersebut, orang-orang tersebut sudah melaksanakan haknya? Untuk gambar A dan C itu tidak melaksanakan haknya dikarenakan mereka merusak lingkungan atau merusak tanaman yang ada di sekitar. Lalu untuk gambar B, dia sudah melakukan haknya karena dia menjaga dan melestarikan tanaman untuk lingkungan sekitar. Nah, benar sekali. Jadi, gambar yang B itu tidak melanggar ya? Justru melaksanakan haknya. Nah, Ibu akan menambahkan lagi untuk gambar yang A, itu dia belum melaksanakan haknya karena dia menebang pohon atau hutan yang berarti melanggar hak orang lain untuk mendapat lingkungan yang sehat. Dan untuk gambar yang B, dia sudah melaksanakan haknya karena sudah menanam tanaman, justru membantu orang lain supaya bisa menikmati kesuburan lingkungan dan ketentraman lingkungan. Nah, untuk gambar yang C ini tidak melaksanakan haknya karena merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain untuk menikmati keindahan tanaman. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah ketiga orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Siapa yang bisa menjawab dan berikan alasannya? Nggak ada yang mau jawab nih, ya udah Ibu tunjuk nih ya. Mas Ade, bisa jawab? Nggak bisa, Bu. Coba Mbak Alfi. Mbak Alfi, ayo coba. Nggak ada yang bisa ya? Ya udah Ibu terangkan kalau gitu. Pada gambar yang A ini belum melaksanakan kewajibannya karena seharusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijak, bukan menebang pohon sembarangan karena itu perbuatan yang tidak baik dan melanggar hak dan kewajiban. Nah, untuk gambar yang B sudah melaksanakan kewajibannya karena sudah menanam tanaman yang berarti bisa menjaga kelestarian alam. Nah, untuk yang gambar C itu belum melaksanakan kewajibannya karena merusak tanaman, merupakan tindakan yang tidak baik, yang merusak lingkungan, tidak menjaganya. Begitu anak-anak, apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Dari pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo.
Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Tadi menjelaskan hak dan kewajiban. Hak ada 3 macam Bu. Hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di lingkungan masyarakat. Terus siapa lagi yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sudah Bu, semuanya hampir sama. Ya. Nah, kita harus bijak memanfaatkan tumbuhan. Mengapa begitu? Karena kalau kita memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Jadi seperti itu ya pembelajaran hari ini. Iya Bu. Nah, apakah kalian masih semangat? Sudah ngantuk Bu. Ngantuk. Kalau gitu kita ice breaking dulu ya sebelum selesai. Nah, kalian udah tahu lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang? Tahu Bu. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Kita mulai yuk. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana hati senang. Di sini senang, di sana senang, di mana hati senang. Nah, yes, semangat semuanya, anak-anak. Nah, kan udah semangat nih. Bagaimana kalau Ibu memberikan tugas ya, buat supaya kalian nggak main terus di rumah. Iya Bu. Nah, nanti Ibu memberi tugas, kalian nanti buka bukunya. Di situ ada beberapa soal di buku halaman 140 ya. Nanti kalian jawab, kalian kumpulkan melalui chat WhatsApp Ibu ya. Dan batasnya nanti malam. Baik Bu. Nah, baik, kalau gitu sebelum Ibu tutup, Mas Ade tolong dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca kafaratul majelis agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Baiklah, sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.